Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan kembali membahas mengenai program komputer, di mana kita akan membahas mengenai aplikasi dari GeoGebra. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Nama saya Seni Hendrawati dengan nomor induk mahasiswa 20512005. Nah, apa sih yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai menentukan nilai optimum pada program linear dan tentunya pada aplikasi GeoGebra. Yang kedua, kita akan menentukan fungsi trigonometri pada aplikasi GeoGebra. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai volume benda putar. Langsung saja kita masuk ke aplikasi GeoGebra-nya mengenai menentukan nilai optimum pada program linear. Oke teman-teman, setelah kita buka aplikasi GeoGebra-nya akan terlihat tampilan seperti pada layar ini ya teman-teman. Lalu untuk menentukan nilai optimum program linear, kita perlu memasukkan pertidaksamaan dan fungsi-fungsi yang akan kita gunakan. Yang pertama kita perlu memasukkan dari fungsi tujuannya itu sendiri. Kita masukkan f x, y sama dengan 3x ditambah 4y, lalu kita klik enter. Nah, ini merupakan fungsi tujuan dari program linear kali ini. Lalu kita setelah itu tinggal masukkan fungsi pertidaksamaannya, yaitu kita ambil contoh x ditambah 2y kurang dari sama dengan. Nah, kita gunakan lambang ini ya. Untuk seluruh lambang sudah tersedia ya dalam keypad atau keyboard yang tersedia dalam aplikasi GeoGebra ini sendiri. Lalu kita lanjutkan. Kurang dari sama dengan 8 ya teman-teman. Kita klik enter. Lalu kita masukkan pertidaksamaan yang kedua. Ada 2x ditambah y kurang dari sama dengan 10. Kita klik enter. Yang ketiga, kita punya pertidaksamaan dari x lebih dari sama dengan 0. Kita klik enter juga. Yang terakhir ada y lebih dari sama dengan 0 juga. Kita klik enter. Nah, ini merupakan grafik yang terbentuk dari pertidaksamaan yang telah kita masukkan teman-teman. Setelah itu kita perlu menggabungkan seluruh pertidaksamaan ini untuk mengetahui daerah mana sih yang terarsir atau daerah yang dihasilkan dari pertidaksamaan ini. Caranya kita tinggal memasukkan, karena di sini sudah tersedia, kita tinggal menggabungkan keseluruhannya dengan A dan itu lambangnya seperti segitiga gini ya. A dan B dan C dan yang terakhir dan D. Kita klik enter. Nah, terbentuk seperti ini ya teman-teman, kurang jelas ya, kita ganti warnanya terlebih dahulu ya. Setting color, terus kita kasih warna pink kali ya supaya terlihat lebih jelas gitu teman-teman. Nah, setelah ini kita perlu untuk mengetahui nilai optimumnya, kita perlu memasukkan persamaan dari keempat pertidaksamaan ini teman-teman. Kita tinggal memasukkan persamaannya. Langsung kita masukkan x ditambah 2y sama dengan 8 karena merupakan persamaan. Klik enter. Yang kedua, kita masukkan 2x ditambah y sama dengan 10. Kita klik enter juga. Yang ketiga ada x sama dengan 0. Yang terakhir ada y sama dengan 0. Enter teman-teman. Nah, sudah terlihat jelas ya teman-teman, ini makin jelas gitu bahwa ini garis yang pertama, garis yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Setelah ini kita perlu mengetahui dulu titik potongnya. Cara menentukan titik potong ada pada di sini nih teman-teman. Ada titik. Kita klik menu bar point, lalu kita klik intersect. Setelah itu kita klik titik potong yang terbentuk. Nah, yang pertama ada pada di sini nih. Di sini A 0,4, betul ya teman-teman, 0,4. Yang kedua ada pada titik 4,2, yang ketiga ada pada titik 5,0, dan yang terakhir ada pada titik
0,0 ya teman-teman. Nah setelah itu, sebentar kita ganti dulu ya, ini kok ABCE. Nah ABCD pada titik 0,0. Setelah ini, bagaimana cara mengetahui nilai optimumnya? Nah, untuk mengetahui nilai optimumnya, kita klik lambang GeoGebra ini, klik titik 3, lalu kita klik spreadsheet. Nah, spreadsheet ya teman-teman. Paham ya sampai sini? Nah, kita akan masuk ke spreadsheet untuk mengetahui nilai optimumnya. Pertama, pada tabel pertama kita ketikkan titik. Lalu yang kedua kita ketikkan nilai optimum. Karena mencari nilai optimum ya teman-teman, kita klik enter. Nah, untuk mengetahui titik ini kita tinggal masukkan titik-titik yang kita ingin cari nilai optimumnya. Karena ini A, B, C, dan D, maka kita akan masukkan juga A, B, C, dan D. Kecuali kalian menamai titik-titik ini dengan huruf-huruf lain, misalnya PQRS atau XYZ dan lain sebagainya teman-teman. Nah, kita tinggal masukkan titik A, enter. Betul ya teman-teman, 0,4. Kita lihat di sini A itu 0,4. Lalu selanjutnya kita B, enter, C, enter, dan yang terakhir D, enter. Persis ya teman-teman, sama dengan yang tersedia pada grafiknya. Nah, setelah itu bagaimana cara menentukan nilai optimumnya? Nilai optimumnya kita tinggal memasukkan F dalam kurung A. Lalu kita klik enter. Nah, ini merupakan nilai optimum pada titik 0,4. Kita lakukan hal yang sama pada nilai optimum yang lainnya ya teman-teman. F, B, kita enter. Selanjutnya F, C, dan yang terakhir ada F, D, enter. Nah, dapat dilihat teman-teman di sini nilai optimum sudah diketahui seluruhnya. Maka dari itu, karena nilai pada titik B memiliki angka 20, maka dari itu nilai optimum tertinggi ada pada titik B. Nah, itu merupakan cara mengetahui nilai optimum program linear pada aplikasi GeoGebra. Setelah ini kita akan lanjut mengenai fungsi trigonometri pada aplikasi GeoGebra. Nah, setelah kita mencari mengenai nilai optimum program linear, kita langsung saja lanjut ke fungsi trigonometri, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke permasalahannya, karena kita semua sudah mengetahui mengenai fungsi trigonometri itu identik dengan sinus, kosinus, kotangen, tan, dan lain-lainnya, maka dari itu kita perlu mengganti satuannya menjadi derajat. Pertama-tama kita klik garis X atau basis X-nya, kita klik kanan, kita klik grafik, lalu kita ambil unit dan kita pakai dengan derajat. Lalu distance. Nah, distance itu jaraknya. Kalian ingin berapa? Namun di sini saya akan mengambil 60 ya, teman-teman. 60, lalu setelah itu kita close aja. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke dalam fungsi yang akan kita cari. Nah, di sini saya mengambil contoh D sama dengan 2 sin 3x derajat. Jangan lupa teman-teman, seluruh dari lambang-lambang sudah tersedia pada keypad GeoGebra-nya ya. Lalu tambah 30 derajat. Nah, setelah itu kita masukkan batas yang akan kita jadikan pacuan. Di sini saya mengambil 0 derajat kurang dari sama dengan X derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Lalu kita klik enter. Nah, setelah kita klik enter, kita harus mencari titik potongnya. Sebelum kita mencari titik potong, kita perkecil dulu ya teman-teman supaya terlihat gambarannya. Kita kecilin juga nih. Nah, ini yang maksud saya distance 60. Jadi perbedaan dari setiap titiknya itu 60. Jadi terlihat ya dari 0 ke 60, lalu 60 ke 120 dan seterusnya. Setelah itu kita perlu mencari titik potongnya. Titik potong itu jangan lupa kita klik point, kita klik intersect, lalu kita klik titik-titik yang kita akan cari titik potongnya. Nah, pertama sekali di sini. Nah,
intersect point. Nah, intersect ini tuh berada pada 50,0. Lalu kita cari intersect selanjutnya, ada pada di sini. Klik, ada pada 110,0. Kita teruskan mencari intersectnya hingga sampai ke menuju 360 teman-teman. Kita posisi dulu supaya lebih jelas. Kita klik di sini. Kita lakukan hal yang sama ya untuk setiap titiknya. Bentar. Banyak ya. Nah, ini intersect atau titik potong yang terbentuk ya teman-teman. Setelah itu kita perlu mencari nilai ekstremum atau nilai titik puncaknya. Pertama-tama untuk titik puncaknya, kita perlu mengklik poin, lalu kita klik ekstremum atau titik puncak. Kita klik, lalu kita klik di salah satunya. Klik. Nah, terlihat ini merupakan ekstremum atau titik puncak yang terjadi atau terbuat dari persamaan yang telah kita masukkan. Ada pada 20,2, 80, -2, 140,2 dan lain-lain sebagainya. Nah, itu cara mengetahui ekstremum atau titik puncak pada aplikasi GeoGebra dalam fungsi trigonometri. Oke, kita akan lanjut ke dalam volume benda putar. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam permasalahan selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke permasalahan selanjutnya, yaitu mengenai volume benda putar atau permasalahan mengenai volume benda putar. Yang pertama kita langsung masukkan saja fungsinya. Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 6. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke permasalahan mengenai volume benda putar. Yang pertama, kita perlu memasukkan fungsinya, yaitu Fx sama dengan 2x pangkat 3 Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke permasalahan mengenai volume benda putar. Pertama-tama kita perlu memasukkan fungsinya, yaitu Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 6. Kita klik enter. Selanjutnya kita masukkan batasnya, yaitu x sama dengan 1. Lalu kita klik enter juga. Setelah itu kita dapat lihat, ini merupakan grafik yang terbentuk dari fungsi yang telah kita masukkan. Setelah ini kita perlu mencari titik potongnya. Pertama kita klik poin, kita ambil intersect, lalu kita ambil pada perpotongan di sebelah sini, dan di sebelah sini. Maka terbentuk perpotongan ada pada titik negatif 1,44,0, yang kedua ada pada titik B dengan titik potong 1,8 dan titik C dengan titik potong 1,0. Setelah ini kita perlu menghilangkan terlebih dahulu batas dari X sama dengan 1 ini dengan cara mengklik tombol bulat ini. Maka hilang. Setelah ini kita perlu menyambungkan titik B terhadap titik C dengan cara klik tanda ini, lalu kita ambil segmen. Lalu kita sambungkan titik B terhadap titik C. Jika sudah, setelah ini kita perlu memunculkan silinder. Nah, kita ambil ini, opsi ini, lalu kita ambil silinder. Klik di mana saja, lalu klik angle. Untuk increment ini sendiri bebas untuk angkanya mau berapa, tapi di sini saya mengambilnya 1 derajat teman-teman. Setelah itu kita klik OK saja. Lalu kita fullkan untuk silindernya pada 360 derajat. Itu sudah, kita geserkan ya. Setelah ini kita bisa memunculkan dari 3 dimensinya atau grafik 3 dimensinya. Kita bisa memunculkan pada menu, kita ambil lambang GeoGebra, kita klik, lalu kita klik titik 3, lalu kita klik 3D grafik. Nah, terbentuk seperti ini teman-teman. Ini merupakan
3D grafiknya. Setelah ini kita perlu memasukkan rumus mengenai surface. Kita ketik surface, lalu kita lihat opsinya dan kita ambil opsi paling bawah atau yang ketiga. Setelah itu kita masukkan G, expression yang kedua kita masukkan G, maksud saya F, G, cos H, yang selanjutnya FG, sin H, yang selanjutnya mengenai parameter value-nya. Parameter value-nya kita masukkan G, lalu star value-nya kita masukkan XA, A-nya harus kapital ya, karena ini merupakan titiknya. Lalu selanjutnya end value-nya kita isi dengan X, C. Nah, setelah itu kita masukkan parameter variabelnya, yaitu H, star value-nya ada pada 0, dan end value-nya ada pada alpha. Setelah itu kita tinggal enter saja. Nah, terbentuk seperti ini teman-teman. Untuk warnanya kita bebas memilih sesuai kemauan kita. Karena ini cukup ungu, maka kita ganti coba ya. Kita klik titik 3, lalu kita pilih setting, lalu ada color. Untuk colornya bebas, saya di sini cuma mencoba untuk hitam ya, supaya jelas gitu teman-teman. Lalu setelah itu kita close. Nah, dapat dilihat, kita geser dulu. Nah, ini dimensi 3 yang terbentuk atas fungsi yang telah kita masukkan. Dapat kita putar juga. Nah, ini merupakan grafik 3 dimensi dari fungsi 2x pangkat 3 ditambah 6, teman-teman. Setelah itu, cara mengetahui volumenya, setelah itu kita masukkan terlebih dahulu mengenai V sama dengan volume sama dengan V atau 3,14. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita tinggal memasukkan rumus integral dan ambil opsi ketiga yang function star x value dan n x value. Setelah itu kita masukkan fx kuadrat, lalu star value-nya ada pada xa dan n value-nya ada pada xc, karena merupakan titik dari ini ya teman-teman. Ini. Nah, dapat dilihat maka dari itu volume yang terbentuk dari benda 3 dimensi ini adalah 75,95 teman-teman. Oke teman-teman, sekian pemaparan saya mengenai program linier, lalu ada fungsi trigonometri, dan yang terakhir mengenai volume benda putar. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua untuk lebih memahami mengenai aplikasi GeoGebra ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada penyampaian saya yang kurang berkenan, dan saya berharap semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dalam memahami aplikasi GeoGebra, terutama dalam materi mengenai program linier, lalu ada fungsi trigonometri dan volume benda putar. Sekian dari saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.